Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altifanu Darel dan teman saya Aidil Rasyad Pracita Saputra akan menjelaskan apa itu tentang Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Rasyad Pracita Saputra, absen 2. Microsoft Excel. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu aplikasi yang paling penting dan sering digunakan dalam dunia kerja. Microsoft Excel bukan hanya alat untuk menghitung angka, tetapi juga sebuah aplikasi yang sangat powerful untuk menganalisis data, membuat laporan, dan menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih efisien. Dalam pelatihan ini, kita akan menggali berbagai fitur dan teknik yang akan membantu Anda menjadi lebih produktif dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin berbasis data. Microsoft Excel memiliki dua fungsi utama, yaitu perhitungan dan pengolahan data dan visualisasi data. Pertama-tama, kita akan membahas perhitungan dan pengolahan data. Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan matematis menggunakan rumus dan fungsi, seperti penjumlahan, rata-rata, dan logika. Fungsi-fungsi ini mempermudah pengolahan data numerik dalam berbagai konteks. Yang kedua adalah visualisasi data. Excel menyediakan berbagai jenis grafik dan diagram, seperti grafik batang, grafik garis, dan diagram lingkaran yang membantu pengguna untuk memvisualisasikan data dan membuat presentasi informasi lebih mudah dipahami. Mari kita bahas secara singkat tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP atau Vertical Lookup dan HLOOKUP atau Horizontal Lookup adalah dua rumus di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam suatu tabel atau rentang data, baik secara vertikal atau VLOOKUP maupun horizontal atau HLOOKUP. VLOOKUP atau Vertical Lookup digunakan untuk mencari nilai di kolom pertama dari tabel secara vertikal dan mengambil nilai dari kolom lain yang berada di sampingnya. HLOOKUP atau Horizontal Lookup digunakan untuk mencari nilai di baris pertama dari tabel secara horizontal dan mengambil nilai dari baris lain di bawahnya. Mari kita bahas dengan lebih detail. Yang pertama-tama adalah VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di kolom pertama dari tabel secara vertikal dan mengambil nilai dari kolom lain yang berada di sampingnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung nilai yang dicari, rentang tabel, nomor kolom, range lookup, tutup kurung. Nilai yang dicari adalah nilai yang ingin dicari dalam kolom pertama dari rentang data. Rentang tabel adalah rentang sel yang mencakup data yang ingin dicari. Nomor kolom adalah nomor kolom yang ingin diambil nilainya setelah menemukan nilai yang dicari. Range lookup adalah nilai opsional. Jika true, maka mencari kecocokan yang paling dekat. Jika false, mencari kecocokan yang tepat. Contoh, sama dengan VLOOKUP dalam kurung A2, B2, D10, 3, false. Artinya, mencari nilai di sel A2 dalam kolom pertama rentang B2, D10 dan mengambil nilai yang sesuai dari kolom ketiga. Selanjutnya, mari kita bahas HLOOKUP secara lebih detail. HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di baris pertama dari tabel secara horizontal dan mengambil nilai dari baris lainnya di bawahnya. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP dalam kurung nilai yang dicari, rentang tabel, nomor baris, range lookup, tutup kurung. Nilai yang dicari adalah nilai yang ingin dicari dalam baris pertama.
Rentang tabel adalah rentang data yang mencakup tabel yang ingin dicari. Nomor baris adalah nomor baris dari mana nilai yang cocok akan diambil setelah ditemukan nilai yang dicari. Range lookup adalah nilai opsional. Jika true, mencari kecocokan yang paling dekat. Jika false, mencari kecocokan yang tepat. Contoh, sama dengan lookup dalam kurung A1, A2, titik 2, F5, 3, false, tutup kurung. Artinya, mencari nilai di sel A1 dalam baris pertama rentang A2, titik 2, F5, dan mengambil nilai yang sesuai dari baris ketiga. Saya, Aidil Rachan Radita Saputra, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Saya sangat menghargai waktu dan usaha yang telah Anda luangkan. Semoga kebaikan Anda mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih lagi dan semoga kita selalu bisa mendukung, dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Semoga bermanfaat.